Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian kita surah Al-Anbiya ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qalu ittakhadhar rahmanu waladan subhana. Wa qalu, dan mereka berkata, ittakhadhar rahmanu waladan. Ar-Rahman itu Allah yang Maha Penyayang telah menjadikan seorang anak. Subhana, Maha suci Dia. Bal ibadun mukramun. Tetapi mereka, yakni para malaikat itu adalah ibadun mukramun, para hamba yang dimuliakan. La yasbiqunahu bil qaul. Mereka tidak akan mendahuluinya, tidak akan mendahului Allah bil qauli, dengan kata-kata. Wa hum bi amrihi ya'malun. Dan mereka, yakni para malaikat, bi amrihi, terhadap perintahnya, ya'malun, mereka lakukan. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia, yakni Allah, tahu ma baina aydihim, apa yang ada di hadapan mereka, wa ma khalfahum, dan apa yang di belakang mereka. Wala yashfa'una, dan mereka tidak memohonkan syafaat, illa liman irtada, kecuali buat orang yang Allah redha. Wa hum min khasyatihi, dan mereka itu min khasyatihi, karena takutnya terhadap Allah, musyfiqun. Isfaq itu artinya takut juga. Cuma kalau al-isfaq itu adalah khaufun ma'atina, takut yang disertai dengan sikap berhati. Nah, kalau khasyah itu khaufun ma'a ta'zim, takut yang dibarengi dengan rasa mengagungkan. Jadi beda dikit ya. Dan mereka, yakni para malaikat, min khasyatihi, karena khasyahnya, karena takutnya terhadap Allah, maka mereka musfiqun, takut, yakni berhati-hati, takut tidak taat terhadap Allah, berhati-hati sampai melanggar aturan-aturan Allah. Nah, itulah yang disebut al-isfaq. Wa may yaqul minhum, dan siapapun di antara mereka yang mengatakan inni ilahu min dunihi, sesungguhnya aku adalah sembahan selain darinya, yakni selain dari Allah, fadzalika najzihi jahannam, maka dia kami balas dengan jahannam. Kadzalika najzi dzalimin, demikianlah kami balas orang-orang yang berbuat zalim. Baik, kita lihat lagi dari ayat 26. Jadi ayat ini bantahan terhadap orang yang mengatakan bahwa Allah menjadikan anak. Siapa anak Allah? Ya para malaikat. Nah, ini orang-orang Arab di zaman jahiliyah dulu beranggapan bahwa para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah, banatullah. Jadi mereka benar-benar tidak menghargai Allah, tidak menghargai Allah haqqa qadri, dengan sebenar-benar menghargainya. Mereka malu kalau punya anak perempuan, tapi Allah mereka katakan punya anak perempuan, yaitu para malaikat. Allah katakan wa qalu ittakhadhar rahman walada. Mereka katakan Ar-Rahman menjadikan anak. Subhana, Maha suci Dia.
bal ibadun mukramun. Jadi yang benar, para malaikat itu adalah para hamba yang dimuliakan. Tetapi mereka adalah para hamba yang dimuliakan. Nah, para malaikat itu gak ada yang berani durhaka terhadap Allah. La yasbiqunahu bil qaul. Mereka tidak mendahului Allah dengan kata-kata. Gak ada yang lancang. Yang lancang kan manusia ya. Kalau malaikat enggak. La yasbiqunahu bil qaul. Manusia kadang-kadang Allah tidak perintahkan ini, tidak perintahkan itu, dia bilang Allah perintahkan ini, perintahkan itu. Allah tidak larang ini, tidak larang itu, dia bilang Allah larang ini, larang itu. Kan lancang. Kemudian Allah larang ini, larang itu, dibilang enggak haram, tidak dihalalkan oleh, tidak diharamkan oleh Allah. Itu yang di Al-Hujurat kan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu mendahului di hadapan Allah dan Rasulnya. Yakni jangan lancang terhadap Allah dan Rasulnya. Baik, saya lanjutkan. Para malaikat tiada yang lancang. La yasbiqunahu bil qaul wa hum bi amrihi ya'malun. Dan mereka melakukan perintah Allah. Nggak ada malaikat yang durhaka itu. La ya'sun Allah. Mereka tidak durhaka kepada Allah. Kalau ada cerita-cerita yang mengatakan bahwa malaikat yang melakukan pelanggaran, pasti Israiliyat kisah itu, bukan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. So, kalau di Quran jelas sekali bahwa mereka la ya'sunallah, mereka tidak durhaka kepada Allah. Wa may yaqul ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah tahu apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Di hadapan mereka yang akan datang, apa yang akan terjadi buat mereka Allah tahu. Dan di belakang mereka yang telah lalu Allah juga tahu. Wala yasfa'un, dan mereka ini tidak memberikan syafaat illa limanir tada, kecuali buat orang yang diridhoi oleh Allah. Jadi ini sesuai dengan ayat Allah kayak di ayat kursi itu, man dzalladzi yasfa'u indahu illa bi'idznihi. Bukankah tidak ada yang dapat memberikan syafaat di sisi Allah kecuali dengan izinnya. Jadi syafaat itu bukan atas kemauan orang-orang yang memberikan syafaat. Kayak kadang ada juga di antara kita yang gitu ya, tenang aja, saya udah kenal masih fulan, ntar mau dikasih syafaat sama dia, nggak boleh gitu. Nah, kalau kita memang melakukan hal-hal yang menyebabkan kita dapat syafaat Rasul atau lainnya, ya dapat nanti. Dan la yamlikuna illa man ittakhadha 'inda ar-rahmani ahda. Mereka tidak memiliki syafaat kecuali yang telah membuat satu janji dengan Ar-Rahman. Apa yang dimaksud dengan membuat janji dengan Allah? Ya, kan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah supaya mendapat syafaat. Mendapat syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dapat syafaatnya al-malaikatul muqarrabun, para malaikat yang dihampirkan kepada Allah, syafaatnya orang yang beriman yang menjadi ahli surga. Ya, jadi mesti kita lakukan hal-hal tadi. Apa diantaranya biar dapat syafaat Rasul? Mati dalam keadaan bertauhid. Kalau mati dalam keadaan syirik, nggak bisa dapat syafaat Rasul. Kata Rasul di hadis sahih itu riwayat Muslim, likulli nabiyyin da'watun mustajab. Semua nabi itu punya doa yang mustajab. Nabi Nuh alaihissalam doanya sudah digunakan di dunia. Rabbi la tadar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Wahai Tuhanku, jangan kau sisakan seorang pun penduduk dari orang-orang kafir. Habis semuanya, dikabulkan oleh Allah. Nah, sekarang Rasulullah yang mana nih doanya yang besar? Nah, kalau doa yang terbesar disimpan buat nanti. Wa inni ikhtabatu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Kalau aku simpan syafaatku, aku simpan doaku sebagai syafaat untukku di hari kiamat. Dan Rasul katakan, wa innaha na'ilatun insyaallah. Insyaallah syafaatku mengenai orang yang man mata la yusyriku billahi syai'an,
Man mata min ummati, barang siapa di antara umatku yang mati la yusyriku billahi syai'an, dalam dalam keadaan tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan Allah. Nah, ini yang bisa dapat syafaat Rasulullah SAW. Jadi kalau ingin dapat syafaat Rasul ya jaga iman tauhid kita, mati dalam keadaan bertauhid. Yang kedua, kalau amalan-amalan ya diantaranya jawab adzan, lalu berdoa sesudah adzan. Maka kata Rasul, jadi menjawab adzan, bersolawat, lalu baca doa sudah adzan, maka halat lahu syafaati yaumal qiyamah, halal untuknya syafaatku nanti pada hari kiamat. Baik, jadi wala yasfa'una illa liman irtada wa hum min khasyatihi musyfiqun. Para malaikat itu karena takut terhadap Allah mereka isfaq, yakni mereka berhati-hati, jangan sampai salah aturan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaqul minhum inni ilahum min duni. Dan siapa di antara mereka yang mengatakan aku adalah ilah, aku adalah sembahan selain dari Allah, fadzalika najzihi jahannam, maka dia itu dibalas dia dengan jahanam. Kadzalika najzil zalimin, demikianlah kami balas orang-orang yang berbuat zalim. Baik, kita lanjutkan ayat 30. Awalam yarol ladzina kafaru, tidakkah orang-orang kafir itu tahu, tidakkah orang-orang kafir itu lihat, annas samawati wal arda, bahwa langit dan bumi kanata ratqan. Nah, ratqan itu punya banyak makna. Keras itu juga ratqan, segumpal itu juga ratqan. Fafataqna huma, lalu kami belah keduanya. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Afala yu'minun, maka tidakkah mereka beriman? Baik, lalu bagaimana para ulama tafsirkan ayat-ayat semacam ini? Ya, para ulama mentafsirkan sesuai dengan ilmuwan mereka. Jadi kalau para mufassir yang dulu itu banyak yang mengatakan begini, termasuk Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Raqan itu tandus, kami belah keduanya. Jadi langit bumi tandus, keras dalam arti tandus. Kami belah yakni langit terbelah lalu menurunkan hujan. Kami belah bumi, yakni setelah turun hujan maka menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, atau kami hidupkan bumi tersebut. Kemudian ada juga kalau yang belakangan ini diantaranya Maurice Bucaille, yang ilmuwan dari Prancis yang nulis La Bible, La Quran, et la Science. Nah, diantaranya dibahas ayat ini. Dan beliau katakan bahwa ini sesuai dengan apa dulu? Asalnya segumpal dan meledak. Tapi itu juga teori kan ya, teori. Apa benar teori itu? Wallah alam. Pokoknya beliau menafsirkan sesuai dengan teori tadi. Yaitu bahwa as-samawat, langit, yakni semua benda langit. Kalau samawat berarti ya bintang-bintang semuanya. Wal ardo, dan bumi, kanata ratqan, adalah ratqan dalam arti segumpal. Fafataqna huma, lalu kami ceraikan di antara keduanya, dipisahkan oleh Allah. Nah, jadi ya bintang-bintang, matahari, bumi, dan jadi kata dia sesuai dengan teori itu bahwa dulu alam semesta itu satu, ratqan. Apa bukti bahwa dulunya segumpal? Ya adanya gravitasi. Ya wallahualam lah. Mungkin di belakang hari lagi nanti ada yang tafsirkan beda dengan itu, ya mungkin saja. Tapi kalau Quran itu kebenarannya sangat mutlak. Ini tahun berapa? Tahun 81 ada yang memberikan kuliah sosiologi dan dakwah. Saya lupa siapa ya waktu yang kasih ini. Nah, membahas mulai awal sampai akhir itu beliau tidak pernah mensitir ayat
Quran yang berkaitan dengan sosiologi. Lalu ada yang nanya tuh, kenapa Bapak tidak mensitir ayat Quran? Dia katakan, oh begini. Ini yang saya sampaikan kan teori-teori yang berkenaan dengan sosiologi. Teori itu kebenarannya kan masih relatif. Sedangkan Quran itu kebenarannya mutlak. Nah, kali ini nisbi, kali ini mutlak, absolut. Kemudian maka saya tidak berani lah menstempel satu teori dengan ayat Quran. Ya waktu itu saya sebagai anak muda agak ini juga, loh kok begini ya? Selama ini saya senang kalau lihat ada teori ini, nah ini sesuai dengan ayat Quran dan seterusnya. Kemudian tapi akhirnya saya mikir terus, benar juga ya. Kalau teori yang masih relatif tadi, masih nisbi, ya jangan buru-buru lah distempel dengan ayat Quran, karena teori tadi masih relatif. Kalau teori, namanya teori kan yang dikatakan benar, salah satu syarat teori kan harus makul, harus rasional. Tapi ternyata belum tentu makul, buktinya nanti dikritik oleh teori berikutnya, dikritik lagi oleh teori berikutnya dan seterusnya. Berarti masih sangat nisbi. Nah, paling kalau meningkat agak naik dikit, yaitu dalil gitu ya. Kalau dalil karena sudah berkali-kali diuji, dalil Pitagoras, dalil Archimedes dan seterusnya. Tapi bukan aksioma. Semua 1 tambah 1 ada 2 ya pasti benar. Baik, jadi ya pokoknya ayatnya begini. Dan orang mentafsirkan tadi berbeda-beda tadi. Ya benar juga ya. Kalau buru-buru menstempel dengan ayat satu teori, stempel ini ternyata teorinya salah gimana nanti? Kemudian kenapa kok nggak ada yang melakukan studi terbalik ya metodenya itu? Dari ayat kemudian diselidiki. Nah, ini baru cakep nih. Ya Allah, saya lupa ya waktu itu konferensi Mass Media Islam tahun berapa itu waktu itu. Ada buku diantaranya ilmuwan dari Libya itu. Lupa saya dulu zaman dulu waktu masih bujangan. Yang saya ingat tuh beliau berpendapat bahwa planet anggota matahari ini 11. Ilmuwan kan umumnya berpendapat 9. Kenapa? Karena dia bertolak dari ayat Quran, yaitu mimpi Nabi Yusuf alaihissalam. Inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar. Saya bermimpi melihat 11 planet, matahari dan rembulan. Ra'aitum li sajidin. Aku lihat mereka sujud kepadaku. Nah, dan bukankah itu mimpi Nabi Yusuf? Ya, dia katakan bahwa iya, mimpi seorang nabi, mimpi itu kan bagian dari kenabian. Ar-ru'yal haq, mimpi yang benar buat seorang nabi itu adalah salah satu bagian dari kenabian. Maka dia katakan bahwa dia yakin bahwa planet itu 11. Lalu dia katakan bahwa yang ke-10 buktinya sudah samar-samar sudah mulai orang ketahui bahwa ada planet yang ke-10 yang mengitari matahari ini. Nah, dia yakin pokoknya ada 11 saja karena sesuai dengan ayat tadi. Nah, kayak begini baru cakep ya. Dari ayat Quran. Jadi karena Quran itu kebenaran yang mutlak, lalu diadakan penelitian. Wallahu alam. Ini kita kembali ke ayat ini. Awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Yang kedua, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Berarti apa ini? Makhluk hidup itu terbuat dari H2O. Nah, kalau nggak ada unsur itu nggak ada kehidupan. Nah, ini kalau berdasarkan ayat ini, wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kecuali yang dimensinya lain, yaitu yang gaib ya. Kalau yang syahadah, yang nyata. Ada orang suka berdebat, ada nggak makhluk hidup di planet yang lain? Kalau berdasarkan ayat ini, kalau ada baunya ya berarti ada kehidupan. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Ini kalau ulama-ulama, kiai-kiai itu nyontoinnya sederhana, tapi benar. Apa maksud ayat ini? Lihat aja tuh. Biji mangga. Kalau kering nggak bakal ada belatungnya tuh.
Tapi kalau basah dibiarin, nah, nanti ada belatungnya. Ya, contohnya sederhana tapi benar. Kemudian kayak ayat yang yukhrijul hayy wa yukhrijul mayyita minal hayy, dikeluarkan yang hidup, dia keluarkan yang hidup dari yang mati, dan yang mati dari yang hidup. Ya, bikin contohnya kiai-kiai itu sederhana tapi ya benar. Nah, yang hidup keluar dari yang mati. Nah, contohnya ayam keluar dari telur. Yang mati keluar dari dikeluarkan yang mati dari yang hidup. Ya, telur keluar dari ayam. Benar ya? Contohnya sederhana tapi benar. Baik, kemudian afala yu'minun, tidakkah mereka beriman? Kalau Al-Quran sudah begitu jelas menjelaskan hal seperti ini, kok masih belum beriman juga ya? Jadi orang memahami ayat ini kan berkembang ya, sesuai dengan perkembangan keilmuan manusia. Makin tambah ilmu seseorang akan semakin takjub dia ketika memahami ayat-ayat Al-Quran. Wa ja'alna fil ardi rawasiya an tamida bikum, dan kami jadikan di bumi gunung-gunung supaya dia tidak menjadi condong dengan kamu, yakni jangan sampai ya. Nah, ini berarti kalau berdasarkan ini fungsi gunung-gunung itu sebagai penyeimbang gitu ya, biar penyeimbang. Wa ja'alna fiha fijajan subula, kami jadikan padanya fijajan, celah-celah itu sebagai jalan, Di gunung-gunung juga ada fijajan supaya la'allahum yahtadun, supaya mereka mendapat petunjuk, maksudnya biar tahu jalan. Kalau semuanya gunung, ya bingung juga kita. Kayak kalau kita lagi main ke daerah pegunungan, mau datang ke rumah tetangga aja capek bener, meski buat mereka biasa. Ya Allah, kalau semua daerah kayak begini, ya susah kita. Nah, tapi alhamdulillah ada daerah-daerah yang datar, ada celah-celah yang bisa dipakai untuk jalan. La'allahum yahtadun. Wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfudha, dan kami jadikan langit sebagai sakfan, sebagai ya atap. Artinya fungsi langit yang sebagai atap mahfudhan, yang dijaga, yang dipelihara. Wa hum an ayatina mu'ridun, dan mereka berpaling dari ayat-ayat kami. Wa huwal ladzi khalaqal laila wan nahar. Siapa itu yang menghina-hina Islam? Masya Allah, katakan yang ciptakan langit dan bumi dan seterusnya. Emang bapak moyang lo yang bikin? Nggak pakai ini ya, nggak gunakan akal secara benar. Lalu siapa yang menciptakan? Ya Allah. Wa huwal ladzi khalaqal laila wan nahar, dan dialah yang telah ciptakan malam dan siang. Wasyamsa wal qamar, dan matahari dan rembulan. Andai saja siang terus atau malam terus, ya Allah, berat ya buat kita ya. Nggak ada malam. Gimana kalau nggak ada malam? Siang terus, terang benderang. Nggak punya anak nih. Terang benderang terus, ya, anak nggak mau tidur, main terus, punya anak nyatu doang paling. Baik, jadi ada malam, ada siang. Nah, itu adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, untung kita ini tinggal di daerah yang dekat dengan khatulistiwa, jadi perbedaan malam dan siang tidak terlalu jauh. Tapi buat saudara-saudara kita yang tinggal di daerah jauh-jauh itu, bisa siangnya 2 jam, malamnya 22 jam. Atau sebaliknya, di belahan utara sana, siangnya 22 jam, malamnya cuma 2 jam. Kalau lagi siangnya sebentar, bulan puasa, kesana aja di daerah situ enak, puasanya 2 jam. Habis sahur ngobrol-ngobrol sebentar, buka puasa. Terus gimana puasa mereka? Ya, Allah sudah katakan di Quran, fakulu washrabu hatta yatabayyana lakum, hingga jelas buat kamu al khaytul abyadu minal khaytil aswadi, benang putih dari benang hitam, minal fajri, yaitu fajar. Jadi mulai puasa yaitu fajar. Jadi Quran nggak bicara lamanya. Pokoknya boleh makan minum sampai terbit fajar. Tsumma atimmus shiyama ilal lail, kemudian sempurnakan puasa sampai malam.
Nah, malam dalam Islam itu maghrib. Ini orang sekarang, ini anak-anak sekarang apa namanya, udah istilahnya bukan nggak Islami lagi. Kalau dalam Islam malam maghrib. Tsumma atimus siyam ilal siang dimulai dari fajar subuh. Nah, kadang-kadang saya suka berdebat sama istri anak sekarang Pak. Cara ininya beda. Jam berapa? Jam 3 pagi. Jam 3 pagi. Sholatnya sholat apa itu? Sholat pagi, sholatul fajri. Sholatul lail lah. Jadi kalau dalam Islam sholat jam 3 ya sholatul lail. Jadi tetap malam, jangan jam 3 pagi. Kita terbawa oleh istilah mereka. Jam 3 ya kan? Dini hari. Malamnya kapan kalau ngikutin orang barat? Malam ya. Sore, petang, dini hari. Malamnya nggak ada malam. Sore, petang, dini hari. Selamat malam, maksudnya selamat tidur ya, good night. Selamat tidur. Terus kapan malamnya itu? Baik, jadi dulu Majma'un Buhuts Rabithah Alam Islami itu membahas tentang cara puasanya saudara-saudara yang di belahan utara. Dan lagi dibahas, mereka kirim surat. Kenapa dibahas? Kami sudah siap, udah biasa. Tuh kalah kita ya. Kalah mereka ternyata kuat-kuat Islamnya. Jadi udah biasa puasa 22 jam juga nggak apa-apa. Kita di daerah seperti yang kenying kadang-kadang ya. Alasan ini tuh mereka kuat apa cara beribadahnya. Tapi dialah meski ininya kuat, kalau keilmuan yang nggak berkembang gimana ya? Nah, maka harus kita jaga juga hal itu. Kayak yang masuk wilayah Uni Soviet pada waktu itu, berapa negeri-negeri Muslim kan banyak. Saya lagi sering nonton TV Dubai kalau nggak salah, Dubai. Itu ada semacam petualangan atau apa? Itu menelusuri belahan utara, mulai dari Turki sana terus ke timur. Nah, kita nggak sangka kan bahwa daerah itu adalah daerah-daerah Muslim dan masih ada masjidnya, termasuk daerahnya Imam Bukhari kan juga Muslim. Terus si penjejak petualangnya menelusuri sampai ke timur, nanti berhenti di satu masjid. Di antara di satu masjid ya ketemu dengan jamaah masjid, ketemu dengan ibu-ibu. Nah, ibu-ibu pada berjajar-jajar di depan masjid terus nari-nari. Nah, menurut mereka itu salah satu bentuk ibadah kepada Allah. Bukan tari-tari apa Turki dance itu bukan ya, nari-nari itu. Nah, kayak begini kan kesian kita ada satu karena sekian lama Islam tidak bisa, ajaran Islam tidak bisa berkembang di daerah-daerah seperti itu. Kalau soal ini kuat, semangatnya kuat. Ya kayak saudara-saudara kita yang di Cina satu provinsi kan yang Muslim, tapi RRC kan komunis yang berkuasa, nggak berkembang. Ininya luar biasa. Ya temen yang pernah tinggal di sana, dia cerita kalau ini kuat. Dia ngomong ke temen tuh kafir, tuh kan kuat. Jadi tahu kalau dia Muslim, dia nggak sama sama yang lain, kuat. Cuma soal keilmuan ya paling Fatihah dan seterusnya. Kalau ininya kuat. Bahkan mereka kalau mau pergi haji bersusah payah. Provinsi apa itu, Pak Dea? Tunan apa? Apa ya? Yang Muslim. Ya, mereka kalau mau pergi haji susah payah. Pakistan dulu, ke ini dulu, terus mencrok itu sampai bisa pergi haji. Jadi kalau soal ini kuat, tapi karena sekian lama dikuasai oleh komunis ya nggak bisa berkembang. Maka jangan sampai negara yang kita cintai ini dikuasai oleh komunis dan bisa berkembang pendidikan Islam. Jadi kita kan bebas nih belajar Quran, belajar sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita kembali ke bahasan kita di ayat ini. Baik, saya lanjutkan. Wa huwallazi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullun fi falaki yasbahu. Masing-masing itu beredar pada falak, pada garis edarnya, pada porosnya. Baik, wa ma ja'alna li basyarin min qablik,
dan tidaklah kami menjadikan untuk seorang pun sebelum engkau al-khulda, keabadian. Maksudnya begini, nabi-nabi sebelummu juga nggak ada yang kekal, nggak ada yang abadi, semuanya juga meninggal karena para nabi rasul itu basar, mereka juga manusia. Maka afa imitta fahumul khalidun, apakah jika engkau mati lalu mereka itu kekal, yakni mereka berharap supaya kekal dan seterusnya, ya sama saja kamu dengan nabi-nabi yang lain, sama dengan manusia-manusia yang lain. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa, setiap yang memiliki nyawa, dha'iqatul maut, akan merasakan kematian. Semua yang punya nyawa akan mati. Berani mati juga mati, takut mati juga mati, cuek sama mati juga akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Cuma banyak yang lupa. Maka kematian itu sesuatu yang diyakini pasti terjadi. Maka Allah katakan, dan beribadahlah kepada Tuhanmu hatta ya'tiyakal yakin, hingga datang al-yakin kepada engkau. Al-yakin yang dimaksud adalah al-maut, kematian. Karena kematian itu sesuatu yang diyakini. Orang ateis juga yakin bahwa dirinya akan mati. Yang beda itu bahwa orang-orang beriman yakin bahwa setelah mati nanti ada kehidupan berikutnya. Sedangkan orang-orang ateis mati ya udah kayak cacing aja, mati udah selesai. Jadi makanya mereka nggak punya adab, nggak punya akhlak, nggak ada belas kasih, nggak ada ini, karena bagi mereka hidup ya sudah sekali saja, hidup sekali saja. Baik, kullu nafsin dha'iqatul maut. Kalau di Ali Imran, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Ganjaran kamu akan dibalas dengan cukup itu di hari kiamat. Kalau di ayat ini, wa nabluukum bisyarri wal khair, dan kami uji kamu dengan keburukan dan kebaikan. Jadi kalau rezeki lagi dikurangi oleh Allah, lagi dikedet dikit ya, sebenarnya nggak dikasih rezeki, nggak mungkin kita tetap kasih rezeki, kedet dikit aja. Kadang-kadang orang sudah lupa terhadap Allah, menyalahkan Allah. Itu sebagai ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khair, dan kebaikan, fitnatan, sebagai satu fitnah, dan sebagai satu ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Baik, sampai dengan ayat 35. Insyaallah yang akan datang kita lanjutkan ayat-ayat berikutnya. Barangkali ada pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan dengan ayat tadi atau lainnya yang saya bisa, silakan. Tafadhol. Baik, silakan. Semuanya mati, termasuk Samiri. Ya iya, semua bakal mati. Enggak, artinya pada saat itu mati gak itu Samiri? Oh, nggak dijelasin, tapi ya pasti mati. Nah, sekarang nggak usah Samiri lah. Contohnya Khidir. Khidir itu masih hidup apa udah meninggal? Sebagian besar ulama berpendapat Khidir sudah meninggal. Dasarnya apa? Dasarnya sabda Rasulullah SAW bahwa saat ini, waktu Rasul bersabda itu, jadi saat ini tidak ada orang yang umurnya lebih dari 100 tahun. Jadi waktu Rasul bersabda itu, kata Rasul, nggak ada orang yang umurnya lebih dari 100 tahun. Kalau sesudah Rasul ngomong ya bisa saja orang umurnya lebih dari 100 tahun. Nah, berdasarkan ayat itu, mau Samiri kayak mau Khidir ya berarti sudah mati. Samiri itu bahwa dalam sejarahnya termasuk Idas Askorial yang ditalib. Idas Askorial bin Samiri bin Dajjal. Itu kan tafsiran, Pak. Tafsiran orang bahwa itu Quran nggak sebut-sebut soal Yudas Iskariot, nggak sebut-sebut. Quran sebut As-Samiri. Fama khatbuka ya Samiri, itu aja ya, nggak disebut bahwa itu Yudas atau lainnya. Wallah alam, Quran cuma bicara begitu aja. Kalau ada yang katakan itu Yudas Iskariot dan seterusnya, ya interpretasi aja, bisa benar bisa salah. Tapi kalau berdasarkan hadis tadi yang Nabi katakan,
Di saat ini nggak ada orang yang umurnya lebih dari 100 tahun, makanya yang lebih kuat pendapat yang mengatakan semuanya sudah meninggal, termasuk Nabi Khidir alaihissalam. Dan Quran juga nggak sebut-sebut Yudas Iskariot. Quran cuma katakan bahwa walakin syubbiha lahum, tapi diserupakan untuk mereka, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Mereka tidak membunuhnya, tidak membunuh Isa, tidak menyalibnya, tapi diserupakan untuk mereka. Siapa yang diserupakan nggak dijelaskan oleh Al-Quran. Nah, Injil Barnabas lah yang mengatakan itu adalah Yudas Iskariot. Tetapi pegangan kita bukan Injil, pegangan kita ya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Tapi yang masalah hadis Tamim Abdali yang ketemu Dajjal gimana kan? Ya. Dajjal apa manusia? Nanti dia masih hidup dan sampai Oh ya, hidup dan sampai akhir zaman nanti, sampai akhir. Yang membunuh adalah Nabi Isa alaihissalam. Ya, dan Dajjal sudah ada sejak dulu kalau berdasarkan hadis tadi. Cuma saya nggak tahu hadis itu sesudah Nabi bersabda itu atau sebelumnya tentang Tamim Ad-Dari. Baik, gitu kan. Yasin Majid itu nanti keluarnya dari mana itu? Nggak dijelasin. Cuma kalau kita lihat di surah Al-Kahfi yang tempo hari kita bahas, apa itu Solo, itu Dzulqarnain itu kan terus berjalan ke belahan bumi bagian timur. Wallah alam tuh bagian timur itu kayaknya ya apa daratan Cina saja sana, yang paling timur dan masuk ke laut sana. Nah, ya wallah alam, jadi dijelaskan begitu saja. Bisa saja di daerah Mongol, di daerah RRT, daerah Korea atau lainnya, wallah alam. Ya betul. Bahwa setiap yang bernyawa pasti merasakan kematian. Betul. Nah, terus kalau anak-anak yang lahir dari orang-orang kafir gitu, Ya. dia di bawah balik, belum balik, meninggal. Tapi dia sudah diajarkan agamanya, kan dia akan masuk neraka. Nah, kan belum balik. Ini Nabi katakan bahwa kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah itu apa? Fitrah itu Islam. Dan fitrah Allah allati fataran nasa 'alaiha. Tetaplah kamu pada fitrah Allah yang Allah ciptakan manusia pada fitrah itu. Jadi fitrah Islam. Hatta yubayyina anhu lisanu. Hingga lisannya yang menegaskan tentang dirinya. Maksudnya hingga anak itu menyatakan dirinya Nasrani, dirinya Yahudi dan seterusnya. Jadi kalau baru lahir dia belum mengatakan saya Yahudi, saya Nasrani, saya ini ya dia masih Muslim. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah hatta yubayyina anhu lisanu, tadi sahih. Jadi kalau ada anak non Muslim masih kecil meninggal di tengah-tengah umat Islam, boleh kita perlakukan sebagai jenazah seorang Muslim. Begitu berdasarkan hadis tadi, para ulama berpendapat itu karena dasarnya hadis tadi. Kecuali dia sudah menyatakan saya Yahudi, saya Nasrani dan sebagainya. Pengertian menyatakan itu apakah dibatasi oleh akil balik atau tidak? Enggak ada kata-kata akil balik. Dia sudah menyatakan itu. Ya, silakan Pak. Ada suatu hadis yang mengatakan, sholatlah kamu dengan masjid yang bertetangga dengan kami. Gimana? Masjid yang bertetangga dengan rumah kami. Iya. Yang dekat. Jadi alasan apa seorang sholat di tempat lain? Sebenarnya ada dua hadisnya lijaril masjid itu. La sholata lijaril masjid illa fil masjid. Jar itu tetangga. Nah, cuma ada yang katakan sanadnya begini. Anggaplah hadis itu sahih. Itu sebetulnya bukan harus sholat di masjid yang terdekat. Pokoknya sholat di masjid. Sholat di masjid. Jadi
Nggak ada kata-kata bahwa nggak boleh sholat di sini, mesti yang jauhan dikit atau lainnya. Ya, nggak apa-apa, mau sholat di mana saja dan ganjarannya sama. Mau sholat di mana saja. Imam mengatakan bahwa janganlah kamu sholat tempat lain. Di tempat lain itu ada berbuat jahat yang putih. Dan kamu berfungsi sebagai umat, sebagai jamaah yang harus memenuhi masjid itu atau musola itu. Ya, udah. Jadi nggak ada, artinya nggak ada ujur. Ya, kan bukan hadis. Imam Ahmad kan. Ya silakan berpendapat boleh saja, tapi hadisnya begitu. Ini kalau ungkapan para ulama, nah itu kadang-kadang beda-beda. Jangan juga dijadikan sebagai coba kalau saya ini maaf nih, saya sedikit bicara tentang khilafiyah ya. Sholat 2 rakaat duduknya iftirash apa tawarruk? 2 rakaat, qobliyah, ba'diyah. Masing-masing punya ini kan, punya alasan. Hadisnya juga sahih. Nah, pernah temen diskusi sama temennya lagi. Itu udah diskusi dibilang apa? Nah, gimana tentang pendapat Imam Ahmad? Nah, ini bicara hadis, yang bicara apa? Pendapat. Kalau soal pendapat Imam Ahmad ya suka beda-beda. Jadi kalau hadis ya hadisnya saja. Jadi, ya silakan. Ustaz, Ya. ini Nah, sebentar nih. Contohnya nih, Pak Haji Madun tadi ada musola kan dekat dia. Ngapa jauh-jauh kemana? Ya boleh saja, sah saja. Ya silakan. Ustaz, Nabi Nuh kan menegakkan umatnya. Apa nanti ada pertanggungjawaban di depan Allah? Yang menenggelamkan bukan Nabi Nuh dong, Allah. Cuma yang berdoa itu Nabi Nuh. Rabbi la tadar alal arad minal kafirina dayyara. Dan satu lagi Ustaz, Ya silakan. ada yang mengatakan kalau orang Muslim Islam kaya raya tapi nggak naik haji, apa itu matinya Nasrani apa Yahudi? Nah, Allah cuma katakan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wa man kafar. Barang siapa yang kufur. Apa yang dimaksud dengan kata kufur? Kufur di situ maksudnya sudah banyak duitnya nggak mau pergi haji. Berarti dia kufur terhadap nikmat Allah. Maka fa innallaha ghaniyun. Allah Maha Kaya dari seluruh alam. Jadi kalau kufur nggak mau mensyukuri nikmat Allah, sudah punya biaya nggak mau pergi haji, Allah mah nggak butuh. Allah Maha Kaya dari seluruh alam. Jadi maksudnya ya dosa kalau dia sudah mampu pergi haji tapi tidak mau pergi haji. Dan ini ayat apa Ustaz? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Iya. Ini kalau diamalin 40 orang nggak mati nggak? Aneh, nggak usah diamalin juga mati, orang biarin aja juga mati. Mati Pak Jumat. Orang biarin aja juga mati. Jadi sering kali ayat gitu ya, kaitannya dengan orang diritin buat ini itu ya. Nah, saya ingat dulu masih muda nih, mungkin Pak Jumat juga gitu. Kalau poli itu katanya suruh baca apa itu? Wa idza batostum jabbarin ceker kalau smash kelamaan. Yang ini udah begini masa wa idza batostum jabbarin ceker kelamaan. Enggak, ayat tadi enggak ada kaitannya dengan itu. Baik, saya kira sampai di sini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.